Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan coba bahas soal-soal latihan fungsi inverse atau inverse fungsi. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk mencari inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 3. Nah, ini bisa kita gunakan cara yang pertama ya, dengan kita misalkan. Ini cara pertama. Ini kita misalkan fx ini adalah y sama dengan 2x min 3. Berarti kita dapatkan 2x sama dengan y tambah 3. Berarti x-nya sama dengan y tambah 3 per 2. Berarti kita dapatkan f inverse x-nya sama dengan x tambah 3 per 2. Oke, sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu dengan cara rumus ya. Nah, ini fx-nya ini kita anggap sebagai AX tambah B. Ya. Berarti nanti F inverse X-nya itu sama dengan X min B per A. Nah, dari soal, kan Fx-nya sama dengan 2X min 3 ya. Berarti F inverse X-nya ini X, B-nya berubah tanda ya. Jadi plus 3 per A-nya 2. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk mencari inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 4 per 3x min 5. Nah, ini kita gunakan cara yang pertama ya, dengan memisalkan y sama dengan 2x tambah 4 per 3x min 5. Ini kalikan ke sini semua. Berarti jadi 3xy min 5y sama dengan 2x tambah 4. Ya. Nah, sekarang kamu pindahkan ya x-nya ini ke sebelah sini ya. Berarti bisa kita tulis 3xy min 2x sama dengan 5y tambah 4. Berarti kalau kita faktorkan ya, kita keluarkan x-nya, x buka kurung ini 3y min 2 sama dengan 5y tambah 4. Berarti kalau kita lanjutkan sebelah sini, nah ini kita dapatkan x-nya sama dengan 5y tambah 4 per 3y min 2. Nah, berarti bisa kita tulis f inverse x-nya itu sama dengan 5x tambah 4 per 3x min 2. Oke, nah sekarang kita gunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua, ini kan tadi soalnya fx sama dengan 2x tambah 4 per 3x min 5 ya. Nah, sekarang kita misalkan fungsi fx-nya itu adalah ax tambah b per cx tambah d ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan f inverse x-nya. Nah, a sama d kita tukar kasih min, tapi min dx tambah b per cx min a. Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal ini ya, nah, yang fx ini. Nah, berarti bisa kita dapatkan f inverse x-nya. Nah, 5-nya pindah ke sini, dikalikan dengan min, jadi 5x. Tambah 4 per 3x-nya tetap, 2-nya pindah, dikasih min, min 2. Berarti jawabannya sama ya dengan yang ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi ya, fx sama dengan x kuadrat tambah 8x min 2. Nah, kita pakai cara yang pertama ya, yaitu dengan pemisalan y sama dengan x kuadrat tambah 8x min 2. Nah, ini kita jadikan kuadrat sempurna ya. Nah, berarti jadi y sama dengan, ini kita ubah jadi x tambah 4 kuadrat, berarti dikurang 16, dikurang 2. Berarti y sama dengan x tambah 4 kuadrat min 18. Oke, berarti bisa kita tuliskan x tambah 4 kuadrat itu sama dengan
Y tambah 18. Nah, ini kita tuliskan X tambah 4 berarti sama dengan plus minus akar dari Y tambah 18. Berarti X sama dengan min 4 plus minus akar Y tambah 18. Nah, ini bisa kita simpulkan berarti F inverse X-nya itu sama dengan min 4 plus minus akar X tambah 18. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Ya, cara 2 ya. Ini kan kalau dituliskan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk mencari inverse-nya kita gunakan rumus min b plus minus akar b kuadrat min 4a, nah, buka kurung c min x gitu ya, per 2a. Ya. Nah, ini kita ganti berarti sama dengan min 8 plus minus akar, ya. Nah, 8 dikuadratkan 64 dikurang 4 kali 1 min 2 min x gitu ya, per 2 kali 1. Berarti F inverse X-nya bisa kita tuliskan min 8 plus minus akar ini 64 ditambah 8 tambah 4x ya, per 2. Berarti bisa kita tuliskan sama dengan min 8 plus minus ini akar dari 72 tambah 4x per 2. Oke, berarti kita bisa tuliskan di sini F inverse X-nya, ini min 8 plus minus, ini kita keluarkan 4-nya ya, jadi 4x tambah 18 per 2. Berarti bisa kita tulis min 8 plus minus 2 akar X tambah 18 per 2. Nah, ini kan kita bisa coret ya, min 8-nya jadi min 4, ini habis ya, dengan ini semua. Berarti jadi min 4 plus minus akar X tambah 18. Oke, jadi kamu bisa pilih cara pertama atau cara kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika fx sama dengan 1 min x pangkat 3 tambah 5 dipangkatkan lagi dengan 1/5 tambah 2, maka kita diminta nilai dari f inverse 4. Nah, kita tuliskan fx-nya itu sama dengan ya, 1 min x pangkat 3 tambah 5 pangkat ya 1/5 gitu ya, plus 2. Nah, ini kita misalkan saja biar lebih mudah. Ini jadi Y ya. Jadi Y sama dengan 1 min X pangkat 3 tambah 5 pangkat 1/5 tambah 2. Nah, ini kita pindahkan dulu 2-nya ya. Berarti jadi Y min 2 sama dengan, nah ini kita tulis lagi 1 min X pangkat 3 tambah 5 pangkat 1/5. Gitu. Jadi ini Y min 2 pangkat 5. Nah, ini pangkat 1/5-nya hilang. Jadi tinggal 1 min X pangkat 3 tambah 5. Gitu ya. Nah, kemudian 5-nya kamu pindahkan. Jadi di sini Y min 2 pangkat 5 min 5. Sama dengan 1 min X pangkat 3. Nah, selanjutnya ini kamu pangkatkan lagi dengan 1/3. Berarti di sini tinggal 1 min X gitu ya. Nah, sama dengan yang ini jadi Y min 2 pangkat 5 min 5 pangkat 1/3. Nah, kalau kamu pindahkan, ini X yang saya pindahkan biar positif, jadi X sama dengan 1 dikurang gitu ya. Nah, ini kamu tulis Y min 2 ya, pangkat 5 dikurang 5 pangkat 1/3. Atau kita bisa dapatkan F inverse X-nya, ini bisa tulis 1 gitu ya, min, nah ini X min 2 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 1/3. Berarti kalau ditanya F inverse 4, nah ini bisa kamu ganti 1 dikurang, ini berarti 4 dikurang 2 pangkat 5
min 5 pangkat sepertiga. Berarti 1 dikurang 4 dikurang 2 itu adalah 2 dipangkatkan dengan 5 itu menjadi 32 min 5 pangkat sepertiga. Berarti ini jadi 1 min, ini 27 pangkat sepertiga itu 3. Berarti sama dengan min 2. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan kembali soal yang sama. Ya, fx 1 min x pangkat 3 tambah 5 pangkat 1/5 tambah 2. Ditanya f inverse 4 nilai berapa. Nah, kamu ingat kalau seandainya ada fungsi f inverse x sama dengan A ya, berarti ini bisa kita ganti fa sama dengan x. Ya, berarti kalau f inverse 4 saya anggap sebagai sebuah fungsi P, maka fp itu nilainya sama dengan 4 ya. Nah, berarti ini kita ganti dengan fp ya. Nah, berarti kan kalau kamu tuliskan ini bisa ditulis 1 min p pangkat 3 tambah 5 ya pangkat 1/5 ini tambah 2 nilainya harus sama dengan 4 gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan 1 min P pangkat 3 tambah 5, kemudian pangkat 1/5, ini nilainya sama dengan 2. Gitu ya. Nah ini kita pangkatkan semua dengan 5. Berarti 1 min P pangkat 3 tambah 5 ya. Pangkatnya hilang, ini sama dengan 2 pangkat 5. Atau sama dengan 32. Berarti kalau kita tuliskan 1 min P pangkat 3 itu sama dengan 27, gitu ya. Atau 1 min P ini sama dengan ya 27 pangkat 1/3. Berarti 1 min P sama dengan 3. Berarti kita dapatkan P sama dengan min 2. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 per x min 4. Jika nilai f inverse A sama dengan 10, maka nilai A berapa? Nah, kita perhatikan f inverse A sama dengan 10. Ini bisa kita tulis ya. F 10 sama dengan A. Ya. Berarti ini bisa kita substitusi ke sini. X-nya dengan 10 ya. Berarti 3 kali 10 tambah 2 per 10 min 4 sama dengan A. Berarti 30 tambah 2 per 6 ya, sama dengan A. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 32 per 6. Kita bagi 2, jadi 16 per 3. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui fungsi fx dan gx, kita diminta inverse dari komposisi f tingkat kecil g. Berarti kita cari dulu FOG-nya ya, FOGX. Nah, ini jangan lupa, ini berarti F dalam kurung GX ya. Nah, ini kita masukkan, berarti 2 dikali 1/4X tambah 3 gitu ya, min 1. Berarti ini kita dapatkan hasil perkaliannya, setengah X tambah 6 min 1. Berarti sama dengan setengah X tambah 5. Nah, kita diminta untuk nilai dari FOG inverse X ya. Nah, ini boleh saja kamu gunakan rumus ya. Ingat rumusnya tadi, Fx sama dengan AX tambah B, maka F inverse X-nya sama dengan X min B per A. Berarti untuk soal ini, jadi X min 5 per setengah, atau sama dengan 2X min 10. Oke, berarti jawaban tepat adalah yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui fx 2x min 1, gx 3 min 2x. Kemudian nilai dari g inverse komposisi f inverse min 5 itu berapa? Nah, berarti kita tuliskan g inverse komposisi f inverse min 5. Itu kita anggap sama dengan P misalnya. Nah, ini kita bisa tuliskan, kita balik log inverse min 5 ya,
sama dengan P. Lalu kita gunakan sifatnya FOG P itu sama dengan min 5. Ya. Berarti kita cari dulu FOG-nya. Ya. Kalau kamu masih bingung, kita tulis di sini. Ini kan F dalam kurung GX. Berarti kamu substitusi G-nya ke F. Berarti 2 buka kurung 3 min 2X min 1. Berarti sama dengan 6 min 4X min 1. Berarti 5 min 4X. Nah, ini kamu ganti nih. X-nya dengan P ya. Sini. Berarti jadi 5 min 4P sama dengan min 5. Berarti min 4P sama dengan min 10. Berarti P-nya sama dengan 10/4 atau sama dengan 5/2. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah 1 per 2 min x. Kemudian f inverse 3 nilai 1. Kita diminta nilai f3. Nah, kamu perhatikan dari soal f inverse 3 itu nilainya 1. Nah, ini bisa kita tulis f1 sama dengan 3. Nah, sehingga kita bisa substitusi ke sini ya, sehingga kita nanti dapat A-nya. Kita ganti X-nya dengan 1 ya, masukkan ke sini, berarti 1 kali A tambah 1 per 2 min 1 itu sama dengan 3. Berarti A tambah 1 per 1 sama dengan 3. Berarti A tambah 1 sama dengan 3. Berarti nilai A-nya 2. Nah, berarti kita punya fx-nya itu adalah 2x tambah 1 per 2 min x. Jadi kalau ditanya nilai F3, nah ini tinggal kamu substitusi 2 kali 3 tambah 1 per 2 min 3. Berarti 6 tambah 1 per min 1 sama dengan min 7. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika F dalam kurung 1 per X min 1, itu nilainya X min 6 per X tambah 3. Nah, kita diminta nilai dari F inverse min 2. Nah, kita gunakan sifat ini ya, kita ubah menjadi inverse, berarti nulisnya F inverse X min 6 per X tambah 3, ini sama dengan 1 per X min 1. Nah, soalnya kan kita diminta F inverse min 2 gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan yang ini sama ya nilainya. Berarti X min 6 per X tambah 3 itu sama dengan min 2. Nah, kita kalikan. Jadi X min 6 sama dengan min 2X min 6. Berarti 3X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk F inverse min 2, nilai X-nya ini kita ganti 0. Jadi 1 per 0 min 1. Berarti sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Oke, berarti jawaban yang tepat yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui FGX itu sama dengan X tambah 1, kemudian G dalam kurung X tambah 2 sama dengan X min 4. Kita diminta untuk mencari nilai F inverse 2 tambah G inverse 2 itu berapa. Nah, kamu perhatikan, nah ini kita cari GX-nya dulu ya. GX tambah 2 sama dengan X min 4. Nah, ini bisa kita tuliskan G X tambah 2, ini kita tuliskan yang sama ya, X tambah 2. Nah, tapi karena di sini min 4, maka di sini kita kurangkan 6. Ya, sehingga sama-sama punya X tambah 2 ya. Berarti kalau ini saya ganti GX, ini adalah X min 6. Oke, kemudian kamu lihat F GX itu ya nilainya adalah X tambah 1. Berarti kalau kamu tulis F dalam kurung X min 6, itu sama dengan X tambah 1. Nah, ini sama langkahnya dengan tadi. Ini kita tuliskan F X min 6. Ini saya tuliskan X min 6. Nah, karena di sini plus 1, ini min 6, maka di sini saya tambahkan 7. Berarti kalau saya tulis ini Fx, ini adalah X plus 7. Oke ya. Nah, kemudian kita cari inverse-nya masing-masing. Nah, ini tadi kita lanjutkan di sini ya.
Berarti ini G inverse-nya, kita bisa langsung, G inverse X-nya itu adalah X tambah 6, sedangkan F inverse X-nya itu adalah X min 7. Berarti kalau dari soal yang ditanya F inverse 2 ditambah G inverse 2, berarti ini bisa kamu substitusi, yang untuk F inverse-nya 2 min 7 tambah G inverse-nya, masukkan 2 tambah 6. Berarti ini min 5 tambah 8 sama dengan 3. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal latihan fungsi inverse atau inverse suatu fungsi telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.